Senjata berat dan gendong M16, inilah bukti KKB ternyata tentara militer yang terlatih. Ya, analis politik dan militer UNAS Jakarta Slamet Ginting mengurangi bukti jika kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua bukan sekedar orang biasa. Sebab dia menyebut KKB sudah jelas-jelas merupakan sebuah pasukan militer terlatih yang dilengkapi persenjataan khas tentara serta memiliki tujuan membangun negara. Dengan begitu maka Ginting menilai sudah sepatutnya negara lewat TNI memberangus tegas militer KKB. Apalagi sudah banyak prajurit TNI berguguran atas aksi mereka. Jadi jelas harus dinyatakan kita ini berhadapan bukan dengan lalat, tapi dengan harimau yang harus dilawan dengan senjata. Bukan dengan tepuk lalat atau tepuk nyamuk, kata Ginting. Jadi memang diperlukan pasukan-pasukan yang siap untuk perang di gunung dan perang gerilya. Yang dibutuhkan prajurit adalah penambahan pasukan. Misalnya tambahan 1 batalion atau kalau perlu misalnya 1 brigade. Bagi Ginting sudah cukup banyak bukti mereka bukan sekedar kelompok kriminal bersenjata biasa. Mereka bahkan terang-terangan sudah melabelkan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang merupakan sayap militer dari organisasi Papua Merdeka. Hal terpenting lainnya adalah pasokan senjata yang digunakan, apalagi senjata yang digunakan tergolong canggih dan akrab digunakan di dunia militer. Jelas kalau kita lihat foto-foto atau video-video senjatanya itu kalibernya adalah M16 dan lain-lain, bahkan senjata lebih berat dari itu. Maka dengan senjata berat, apakah bisa dihadapi oleh polisi? Ya harus diambil oleh militer, ujarnya. Ginting lantas menyinggung posisi Egyanus Kogoya dalam struktur militer OPM. Saat ini Kogoya dipercaya sebagai Brigadir Jenderal Panglima Komando Daerah Pertahanan 3 OPM. Nah ini kan jelas militer, kalau BRIMOB dimajukan ketika intensitas kejahatannya tingkat tinggi, namun ini sudah bukan tingkat tinggi lagi ya, dan harus dihadapi dengan militer, ujarnya. Ditegaskan saat ini TNI bisa bergerak untuk menumpas KKB ketika paradigma kelompok kriminal bersenjata dihapus atau diganti menjadi Tentara Nasional Papua Merdeka. Sebab dengan begitu TNI akan terlindungi dari pandangan internasional bahwa aksi penumpasan KKB bukanlah pelanggaran HAM besar-besaran, akan tetapi menjaga kedaulatan bangsa. Ini yang salah dari awal sejak era reformasi, terutama dengan menggunakan kata kriminal bersenjata. Kemudian sekarang adalah separatis teroris. Maka yang dimajukan adalah kepolisian dan menghadapi mereka dengan KUHP pidana. Padahal ini jelas pemberontakan bersenjata, pemberontakan ya, menyerang satuan militer itu jelas bahwa mereka adalah militer. Ginting setuju dengan pernyataan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang menyebut TNI kini harus melakukan evaluasi sebab jangan-jangan memang ada yang keliru dari operasi di Papua. Dia turut menekankan agar peran intelijen diperkuat untuk menghadapi separatis, apalagi yang dihadapi mendapatkan intervensi internasional. Semestinya saat ini sudah ada keputusan politik yang meminta kapan TNI harus turun. Petinggi negara juga diminta untuk peka dengan situasi mereka. Bahkan disebut bisa saja mengambil alih operasi demi menjustifikasi bahwa penumpasan memang bagian dari fokus negara. Ginting mencontohkan bagaimana Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher juga ikut turun tangan untuk menghadapi pemberontakan Malvinas. Operasi penumpasan pemberontakan itu bahkan bukan dipimpin seorang panglima militer, melainkan langsung dirinya sendiri. Hingga akhirnya berhasil dan dia dijuluki wanita besi. Perdana Menteri Inggris ketika itu langsung mendapatkan persetujuan dari DPR di sana. Nah, hal ini juga kita bisa, misalnya Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memimpin operasi itu dalam pengertian harus didukung oleh DPR, ujarnya. Karena yang kita hadapi adalah separatisme dan kalau kita melawan separatisme dengan senjata pasti akan didukung oleh negara-negara lain, ujarnya.